Sementara itu, di alam iblis hutan belantara selatan, di luar lembah jiwa pemakaman, Dev dan kelompoknya telah meninggalkan lembah jiwa pemakaman dan, ditemani oleh Robinson, sedang kembali ke kota Yinsan. Para kultivator iblis bersemangat tinggi sepanjang perjalanan. Mereka tidak hanya membunuh sekelompok dewa elit tetapi juga merebut sejumlah besar rampasan perang. Setiap wajah tersenyum. Dev berjalan di depan kelompok. Lukanya telah diobati secara dasar, dan meskipun ia tampak agak berantakan, semangatnya tinggi. "Tuan," Robinson mendekati Dev dan berkata, "Anda sebaiknya beristirahat di kota Yinsan beberapa hari lagi sampai luka Anda sembuh sepenuhnya sebelum berangkat." Dev menggelengkan kepalanya. "Tidak perlu. Ini hanya luka ringan, tidak serius. Saya ingin pergi ke punggungan iblis api besok." Robinson sedikit mengerutkan kening. "Tuan, Bukit Iblis Api tidak seperti kota Yinsan. Meskipun garis keturunan iblis bayangan juga merupakan tradisi iblis kuno, leluhur iblis bayangan telah lama menghilang, dan kekuatan garis keturunan iblis bayangan di surga ke-19 jauh lebih sedikit daripada sebelumnya. Tetapi garis keturunan iblis api berbeda. Bukit Iblis Api adalah benteng mereka, yang telah dikembangkan selama puluhan ribu tahun, dengan kekuatan yang sangat mengakar dan banyak tokoh kuat. Selain itu, Iblis Api, klan Iblis Api selalu xenofobia dan sangat waspada terhadap orang luar. Tuan, kepergian Anda yang terburu-buru mungkin berbahaya." "Saya tahu," suara Dev tenang, "tetapi saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi." Melihat tatapan Dev yang tegas, Robinson berhenti mencoba membujuknya. "Kalau begitu, Tuan, begitu Anda sampai di Bukit Iblis Api, harap berhati-hati. Jika Anda menemui masalah, Anda dapat mengirimkan pesan kepada saya. Saya memiliki beberapa kenalan di dekat Bukit Iblis Api. Meskipun mereka tidak dapat banyak membantu, setidaknya mereka dapat memberikan beberapa informasi." Dev mengangguk. "Terima kasih, Tuan Kota." Keesokan paginya, Dev, bersama Agnes, Aemon, dan Taois muda itu, mengucapkan selamat tinggal kepada Robinson dan meninggalkan kota Yinsan. Robinson mengantar mereka di gerbang kota hingga sosok mereka menghilang di cakrawala sebelum kembali ke kota. Perjalanan dari kota Yinsan ke punggungan iblis api kira-kira 3.000 li. Pemandangan di sepanjang jalan semakin tandus, dengan bebatuan hitam dan tanah merah gelap semakin umum. Sesekali, tanaman iblis berbentuk aneh terlihat tumbuh dari bebatuan, beberapa berwarna merah, beberapa ungu tua, dan beberapa hijau tua, memancarkan aura yang menyeramkan. Aemon berjalan di belakang rombongan, melihat sekeliling sambil bergumam, "Tempat ini benar-benar menyeramkan, bahkan pohon-pohonnya tampak seperti hantu." Dev tersenyum. "Senior, apakah Anda takut?" "Takut," kata Aemon. "Apa yang belum pernah kulihat? Pemandangan kecil ini bahkan tidak cukup untuk membuatku kenyang. Tapi ngomong-ngomong, Tuan Chen, apakah istri Anda, Nyonya Su, benar-benar berada di punggungan iblis api?" "Belum tentu," suara Dev tenang. "Tapi karena petunjuknya mengarah ke punggungan iblis api, aku harus pergi dan mencarinya." Aemon mengangguk. "Memang, tapi bagaimana jika dia benar-benar ada di sana?" Ketiganya melakukan perjalanan selama 3 hari, dan akhirnya, saat senja mendekat, mereka melihat deretan pegunungan yang membentang di depan. Punggungan iblis api.
Deretan pegunungan itu membentang ribuan mil, puncaknya menjulang ke awan, warnanya merah gelap, seolah-olah hangus oleh api bawah tanah selama bertahun-tahun. Banyak celah membelah lereng gunung, dari mana gelombang panas dan asap hitam tebal mengepul, udara dipenuhi bau belerang yang menyengat. Audio ini dibuat oleh YouTube Bangs Buncit 22. Di kaki gunung berdiri sebuah gerbang batu besar, diapit oleh dua barisan kultivator iblis yang mengenakan baju zirah hitam, masing-masing wajah menunjukkan ekspresi waspada dan acuh tak acuh. Dev berjalan ke gerbang batu, menangkupkan tangannya untuk memberi salam, dan berkata, "Salam. Saya Dev Chen, dan saya ada urusan dengan orang yang bertanggung jawab atas garis keturunan Anda yang terhormat." Kepala penjaga adalah seorang kultivator iblis bertubuh kekar, di peringkat ke-6 alam Dewa Emas. Dia mengamati Dev dari atas ke bawah, matanya penuh dengan pengamatan dan kewaspadaan. "Seorang kultivator manusia, apa yang kau lakukan di sini, di punggungan iblis api saya?" Sebelum Dev dapat berbicara, Agnes melangkah maju dan berkata, "Kami di sini untuk mencari seorang wanita bernama Yukisu." Ekspresi penjaga sedikit berubah, tetapi dengan cepat kembali dingin. "Yukisu yang mana? Belum pernah dengar namanya. Tidak ada orang yang kau cari di punggungan iblis api. Jika kau tahu apa yang terbaik untukmu, pergilah dan jangan menghalangi." Agnes mengerutkan kening. "Kau bahkan belum masuk untuk bertanya, bagaimana kau tahu tidak ada wanita bernama Yukisu di sana?" "Aku sudah bilang tidak, dan itu keputusan final." Suara penjaga itu semakin keras. "Ini bukit iblis api, bukan tempat untuk kultivator manusia. Jika kau tidak pergi, jangan salahkan aku kalau tidak sopan." Wajah Agnes memerah, dan dia hendak menyerang ketika Dev menghentikannya. "Jangan impulsif," kata Dev dengan tenang. "Mereka tidak akan membiarkan kita masuk dengan mudah." Dia mendongak ke arah gerbang batu besar itu, kilatan dingin terpancar di matanya yang gelap. "Karena mereka tidak akan membiarkan kita masuk, maka kita akan berjuang masuk." Pertahanan bukit iblis api jauh lebih tangguh daripada yang diperkirakan Dev. Di balik gerbang batu itu terdapat jalan setapak sempit di pegunungan, diapit oleh tebing curam yang ditutupi rune iblis merah gelap, masing-masing berputar perlahan dan memancarkan panas yang menyengat. Jalan itu dijaga ketat, dengan patroli kultivator iblis setiap beberapa puluh langkah, membuat seluruh jalan itu tak tertembus seperti benteng besi. Dev tidak menunjukkan belas kasihan. Sosoknya bergerak seperti kilat abu-abu, dengan cepat melintasi jalan gunung. Dengan pedang penebas naga di tangan, cahaya pedang ungu melesat menembus jalan, setiap kilatan menjatuhkan seorang penjaga. Kecepatannya terlalu tinggi, sebelum para penjaga dapat bereaksi, mereka dihantam oleh cahaya pedang, roboh ke tanah, tak berdaya. Aemon mengikuti di belakang, menyeringai saat melihat Dev bergerak. "Oh, Tuan Chen, apakah Anda memberi saya pemanasan?" "Tidak mungkin, saya harus menunjukkan kemampuan saya." Dia juga bergerak. Cahaya biru memancar dari telapak tangannya, menghantam para penjaga yang mencoba mengepungnya. Agnes berjaga di belakang Dev, energi biru es memancar dari ujung jarinya, membekukan para kultivator iblis yang mencoba menghalangi jalan mundur mereka menjadi patung es. Ketiganya bekerja dalam harmonis sempurna, maju dengan momentum yang tak terbendung, melintasi jalan gunung dalam waktu kurang dari setengah jam, tiba di depan aula utama punggungan iblis api. Aula utama adalah istana hitam besar, dibangun seluruhnya dari batu merah gelap.
Dindingnya ditutupi pola iblis berapi-api, memancarkan panas yang menyengat. Sekitar selusin kultivator iblis peringkat kelima atau lebih tinggi di alam Dewa Emas berjaga di gerbang istana. Melihat Dev dan kelompoknya tiba, mereka menghunus senjata mereka dan memblokir pintu masuk. "Siapa kalian? Berani-beraninya kalian menerobos masuk ke punggungan iblis api. Pemimpin kalian harus keluar," kata Dev dengan tenang. "Aku tidak ingin membunuh siapapun." Para penjaga saling bertukar pandang, dan salah satu dari mereka bergegas masuk ke istana. Sesaat kemudian, seorang pria parubaya berjubah merah tua muncul dari istana. Wajahnya garang, tubuhnya kurus, dan matanya merah gelap, pupilnya dalam dan tampak menyala dengan dua api. Kultivasinya berada di peringkat ketujuh alam Dewa Emas, auranya dalam dan membara, jelas menunjukkan bahwa dia adalah anggota inti dari garis keturunan iblis api. "Saya Misen Yan, seorang tetua penjaga bukit iblis api." Suara pria parubaya itu serak dan dingin. "Siapa kalian? Mengapa kalian lancang menerobos masuk ke bukit iblis api?" Dev menatap Misen, matanya yang gelap tanpa emosi. "Aku di sini untuk mencari seseorang." "Yuki Su." Alis Misen berkerut tajam, secercah kewaspadaan muncul di mata merah gelapnya. "Yuki Su. Belum pernah dengar namanya. Tidak ada orang seperti itu di bukit iblis api. Kau datang ke tempat yang salah. Kau belum pernah dengar namanya." Suara Dev tetap tenang, namun ada nada dingin yang tersirat di dalamnya. "Yuki Su sekarang adalah seorang gadis suci dari garis keturunan iblis apimu. Berani-beraninya kau bilang belum pernah mendengar namanya." Ekspresi Misen sedikit berubah, tetapi ia segera kembali tenang. "Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan." Dev menatapnya sejenak, lalu perlahan berkata, "Sepertinya kau benar-benar tidak tahu. Kalau begitu, panggil seseorang yang tahu. Panggil orang yang bertanggung jawab atas punggungan iblis api untuk menemuiku." Wajah Misen memerah. "Kau hanya seorang dewa emas tingkat 1, berani menemui penguasa punggungan kami." Senyum tipis terukir di bibir Dev. "Kalau begitu, akan kukatakan dengan cara lain," suaranya tetap tenang, "aku akan menunjukkan padamu apakah aku layak atau tidak." Ia menoleh dan melirik Aemon. Aemon segera mengerti maksud Dev, menyeringai, dan melangkah maju. Kemudian, auranya tiba-tiba meledak. Puncak Dewa Emas tingkat 8. Tekanan yang padat, seperti gunung tak terlihat, langsung menekan Misen dan para penjaga. Tubuh Misen gemetar hebat, lututnya lemas, dan ia hampir berlutut di tanah. Wajahnya yang tadinya muram, berubah pucat pasi, matanya yang merah gelap dipenuhi kengerian dan teror. Alam abadi emas, puncak peringkat ke-8. Ia mencoba menenangkan diri, tetapi aura Aemon yang menekannya terasa berat, bahkan membuatnya sulit bernapas. "Sekarang, apakah aku layak bertemu dengan Tuan Puncakmu?" Suara Dev terdengar tenang. Misen menggertakkan giginya, berhasil mengucapkan satu kalimat, kau tunggu." Ia berbalik dan tersandung masuk ke istana. Sesaat kemudian, sesosok yang lebih tua dari Misen, dengan aura yang lebih dalam, muncul dari istana. Ia adalah seorang pria tua berambut putih, mengenakan jubah hitam panjang yang disulam dengan pola iblis seperti api emas gelap. Wajahnya tampak tua, tetapi matanya seperti kilat, auranya sedalam jurang, kultivasinya juga berada di tingkat ke-8 alam abadi emas, setara dengan Aemon. "Saya Luthor Yan, penguasa bukit iblis api."
Suara lelaki tua itu terdengar tua dan bermartabat. Tatapannya menyapu Dev, lalu tertuju pada Aemon. Kilatan serius terpancar di matanya. Anda Aemon Suan. Aemon terkejut. Anda mengenal saya. Saya tentu saja pernah mendengar reputasi senior Aemon Suan di surga ke-19, kata Luthor, suaranya tidak rendah hati maupun sombong. Saya hanya tidak menyangka Anda akan datang ke bukit iblis api saya. Aemon berseru, benar, siapa di seluruh surga ke-19 yang tidak tahu nama saya? Tapi saya tidak di sini untuk bernostalgia. Tuan Chen, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Luthor mengalihkan pandangannya ke Dev, meneliti pemuda di tingkat pertama alam abadi emas itu. Secercah kecurigaan melintas di matanya. Teman muda, apakah Anda mencari seseorang? Ya, suara Dev tenang. Aku di sini untuk menemui Yuki Su. Aku perlu bertemu dengannya. Alis Luthor sedikit berkerut, kilatan kompleks di matanya. Kau mencari Yuki Su. Kau mengenalnya. Suara Dev terdengar mendesak. Luthor terdiam sejenak, lalu perlahan berkata, Yuki Su adalah seorang gadis suci dari garis keturunan iblis api kami. Dia memang tinggal di punggungan iblis api untuk sementara waktu, tetapi dia sudah pergi. Pupil mata Dev sedikit menyempit. Pergi. Kemana dia pergi? Tanah Kaisar yang jatuh. Audio ini dibuat oleh YouTube Bangs Buncit 22. Dev mengerutkan kening. Tanah Kaisar yang jatuh. Tempat macam apa itu? Luthor menatap Dev, dengan kilatan penuh arti di matanya. Tanah Kaisar yang jatuh, seperti namanya, adalah tempat para kaisar abadi gugur. Legenda mengatakan bahwa di zaman kuno, seorang ahli tingkat kaisar abadi meninggal dalam pertempuran di ruang hampa antara surga ke-19 dan ke-20. Aura Taois dan sisa jiwanya tersebar di ruang hampa itu, membentuk zona terlarang yang sangat berbahaya. Di sana terdapat sisa-sisa pola Dao Kaisar abadi dan fragmen hukum, serta harta karun dan peluang yang tak terhitung jumlahnya. Para kultivator tingkat atas dari surga ke-19 semuanya ingin mencoba peruntungan mereka di tanah Kaisar yang jatuh. Dev terdiam sejenak. Untuk apa dia pergi ke sana? Aku tidak tahu. Luthor menggelengkan kepalanya. Setelah gadis suci Su tiba di bukit iblis api, dia bersikap rendah diri dan jarang berinteraksi dengan orang lain. Beberapa hari yang lalu, seseorang menemukan tanah kaisar yang jatuh, dan gadis suci Su tiba-tiba mengusulkan untuk meninggalkan bukit iblis api menuju tanah kaisar yang jatuh. Tidak ada yang bisa menghentikannya, dan dia tidak pernah menjelaskan alasannya. Sebuah kilatan kompleks muncul di mata Dev. Mengapa Yuki pergi ke tanah kaisar yang jatuh? Apa yang dia cari? Bagaimana cara saya sampai ke tanah kaisar yang jatuh? Tanya Dev. Luthor terdiam sejenak. Pintu masuk ke tanah kaisar yang jatuh berada di celah hampa di ujung utara surga ke-19. Ruang di sana sangat tidak stabil. Setiap kultivator di bawah peringkat ke-6 alam dewa emas yang masuk akan langsung terkoyak oleh turbulensi spasial. Aku juga ingin masuk. Secercah kejutan muncul di mata Luthor. Kau, tingkat pertama alam dewa emas. Masuk ke sana sama saja bunuh diri. Aku akan baik-baik saja, suara Dev tenang. Kau hanya perlu memberitahuku lokasi spesifik dan cara masuknya. Luthor menatap mata Dev yang penuh tekad, terdiam lama, dan akhirnya menghela napas. Baiklah, aku bisa memberitahumu lokasi tanah kaisar yang jatuh, atau mengirim seseorang untuk membawamu ke sana. Tapi aku harus memperingatkanmu,
memasuki tanah kaisar yang jatuh itu mudah, tetapi keluarnya sulit. Di dalamnya, tidak hanya terdapat sisa-sisa pola dao kaisar abadi dan fragmen hukum, tetapi juga berbagai makhluk aneh dan jebakan spasial yang terbentuk dari kejatuhan kaisar abadi. Dari semua kultivator di atas tingkat ke-6 alam dewa emas yang masuk, kurang dari 3 yang keluar hidup-hidup. Kau hanya dewa emas tingkat pertama. Aku tahu, Dev menyela, tapi aku harus pergi. Luthor menatapnya, matanya dipenuhi emosi yang kompleks dan tak terduga. Kalau begitu, aku tidak akan mencoba membujukmu lebih jauh. Ia memberi isyarat, dan seorang kultivator iblis muda melangkah maju. Ini apa Jiyan, muridku? Dia tahu jalan menuju negeri kaisar yang jatuh. Biarkan dia membimbingmu ke sana. Dev menangkupkan tangannya ke arah Luthor. Terima kasih, Tuan Bukit. Luthor melambaikan tangannya. Tidak perlu berterima kasih. Aku hanya tidak ingin melihat orang pemberani mati sia-sia. Ia berbalik dan berjalan menuju istana, sosoknya dengan cepat menghilang ke dalam kegelapan. Dev menatap ke arah itu, kilatan dalam di mata ungunya. Negeri kaisar yang jatuh. Yuki, apakah kau di sana? Apa yang kau cari? Apapun itu, aku akan menemukanmu. Titik. Di lorong hampa antara surga ke-20 dan ke-19, cahaya keemasan melintas dengan cepat. Swoosh! Cahaya itu bergerak dengan kecepatan luar biasa, seperti bintang jatuh yang melesat melintasi langit malam yang gelap, meninggalkan jejak keemasan di belakangnya. Terbungkus dalam cahaya itu adalah sesosok, seorang pria tua berambut putih, mengenakan jubah hijau tua yang disulam dengan rune ilahi kuno. Setiap rune mengalir perlahan, memancarkan aura yang dalam dan berat. Tetua Mauro. Ia telah diperintahkan untuk turun ke alam fana untuk menyelidiki penyebab kematian Ben Amarwu. Di belakangnya ada 6 pengawal yang mengenakan baju besi emas, masing-masing memiliki tingkat kultivasi peringkat ke-7 dari alam dewa emas. Aura mereka mantap dan tajam, jelas merupakan elit dari aula utama klan Dea. Di ujung lorong hampa, sebuah cahaya bersinar, dan Tetua Mauro, ditemani oleh 6 pengawalnya, muncul dari lorong itu, tampak di langit di atas surga ke-19. Langit di atas surga ke-19 berwarna biru tua, sinar matahari menembus awan dan menerangi bumi. Di kejauhan terbentang deretan pegunungan dan dataran luas, sungai-sungai berkelok-kelok melintasi daratan seperti pita perak yang terukir di sutra hijau. Namun Tetua Mauro tidak punya waktu untuk mengagumi pemandangan itu. Indra ilahinya telah menyebar, meliputi area ribuan mil. Ia dapat merasakan aura yang terpancar dari seluruh penjuru surga ke-19, aura kultivator manusia, kultivator iblis, monster, dan bahkan dewa. Alisnya sedikit berkerut. Aura dewa surga ke-19 jauh lebih lemah dari yang ia duga. Terutama dari arah klan Gagak Emas, aura kuat dan megah yang seharusnya ada telah lenyap tanpa jejak. Aura Ben Amar memang telah hilang. Pergilah ke klan Dewa Petir, suara tetua Mawo dingin. Keenam penjaga itu menjawab serempak, baik. Swoosh! Cahaya keemasan bersinar lagi, dan kelompok itu berubah menjadi 7 aliran, terbang menuju wilayah klan Dewa Petir. Wilayah klan Dewa Petir terletak di wilayah dengan konsentrasi petir yang tinggi di bagian tengah surga ke-19, di mana petir ungu terus-menerus menyambar langit, mengeluarkan suara gemuruh yang rendah. Wilayah ini dikenal sebagai Jurang Petir, sarang klan Dewa Petir,
yang telah dibudidayakan selama puluhan ribu tahun. Audio ini dibuat oleh YouTube Bangs Buncit 22. Tetua Mauro, ditemani oleh para pengawalnya, mendarat di depan aula utama klan Dewa Petir. Setelah melihat tanda dewa keemasan pada para pendatang baru, yang mewakili istana utama klan dewa di surga ke-20, wajah para penjaga klan Dewa Petir berubah drastis, dan mereka segera berlutut dengan hormat. Selamat datang, Tetua Istana Utama. Tetua Mauro tetap diam, melangkah masuk ke aula utama. 10.000 guntur, yang telah menerima pesan tersebut, berdiri di aula utama untuk menyambut mereka. Ia mengenakan jubah perak panjang, berkilauan dengan kilatan petir tipis. Melihat Tetua Mauro masuk, senyum muncul di wajahnya, tetapi senyum itu menunjukkan kegugupan dan rasa bersalah yang tak terselubung. Tetua Mauro, mengapa Anda datang sendiri? Anda bisa saja mengirim pesan, mengapa repot-repot? Ben Amar sudah mati. Tetua Mauro menyela, suaranya dingin. Apakah kau tahu apa yang terjadi? Senyum 10.000 guntur membeku. Tentu saja dia tahu apa yang terjadi. Hari itu di lembah jiwa pemakaman, dia telah memimpin klan Dewa Petir dalam kekalahan, meninggalkan Ben Amar kepada Dev dan para kultivator iblis. Meskipun dia tidak secara langsung membunuh Ben Amar, dia tidak boleh terlibat. Tetua Mauro, masalah ini, keringat mengucur di dahi 10.000 guntur, kematian Ben Amar tidak ada hubungannya dengan klan Dewa Petir kami. Tidak ada hubungannya. Tatapan mata Tetua Mauro menusuk wajah 10.000 guntur seperti pedang tajam. Lalu katakan padaku, bagaimana dia mati? 10.000 guntur gemetar beberapa kali, akhirnya menggertakkan giginya, itu Dev yang membunuhnya. Alis Tetua Mauro berkerut tajam. Dev, siapa dia? Seorang kultivator Taois. 10.000 guntur berkata, dia naik dari alam bawah, mengolah kekuatan kekacauan, dan kekuatannya jauh melampaui rekan-rekannya. Seorang dewa emas tingkat 1 dapat membunuh dewa emas tingkat 6 puncak. Selain itu, dia bersekutu dengan kultivator iblis dari alam iblis hutan selatan, memasang jebakan di lembah jiwa pemakaman dan membunuh Ben Amar dan lebih dari selusin tetua klan Gagak Emas. Ekspresi Tetua Mauro berubah. Kultivator iblis. Maksudmu, Ben Amar mati di tangan kultivator iblis? Ya, 10.000 guntur mengangguk. Kami juga pergi hari itu, bermaksud membantu Ben Amar, tetapi Dev, bersama dengan lebih dari 300 kultivator iblis, mengepung lembah jiwa pemakaman. Kami kalah jumlah dan harus mundur sementara. Mundur. Suara Tetua Mauro dingin. Kalian baru saja menyaksikan Ben Amar mati di tangan kultivator iblis dan kemudian mundur. Campuran rasa malu dan takut melintas di wajah 10.000 guntur. Tetua Mauro, kita benar-benar tidak punya pilihan. Beberapa dari 300 kultivator iblis berada di peringkat ke-8 alam Dewa Emas. Jika kita melawan mereka secara langsung, kita hanya akan membuang nyawa kita sendiri. Tetua Mauro terdiam lama, auranya semakin dingin. Bagaimana dengan orang-orang dari Istana Cahaya Suci? Mereka juga mundur. Suara 10.000 guntur terhenti. Situasi hari itu terlalu berbahaya. Tetua Mauro menutup matanya dan menarik napas dalam-dalam. Seorang kultivator Taois, bersekutu dengan kultivator iblis, membunuh patriark ras dewa kita di surga ke-19. Suaranya dipenuhi amarah yang terpendam. Hebat, sangat hebat.
Sepertinya kultivator iblis ini telah melupakan bagaimana mereka diperlakukan di surga ke-20. Dia membuka matanya, niat membunuh yang dingin terpancar di pupil emasnya. Di mana Dev sekarang? 10.000 guntur menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Setelah membunuh Ben Amar, dia menghilang ke alam iblis hutan selatan. Kami mengirim orang untuk mencarinya, tetapi wilayah kultivator iblis terlalu luas, dan mereka sangat waspada terhadap ras dewa kita. Kami sama sekali tidak bisa menyusup ke wilayah mereka. Kalau begitu selidiki. Suara tetua Mauro mengandung otoritas yang tak terbantahkan. Kerahkan semua kekuatan ras dewa di surga ke-19 untuk mencari keberadaan Dev dengan segenap kekuatanmu. Aku tidak peduli metode apa yang kalian gunakan, kalian harus menemukannya. Baik, 10.000 guntur membungkuk. Tetua Mauro berbalik dan berjalan ke pintu masuk aula utama, menatap langit yang jauh, mata emasnya berkilat dengan cahaya dingin. Ada satu hal lagi. Tetua Mauro, silakan bicara. Para kultivator iblis berani menyerang ras dewa, masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Suara tetua Mauro sangat dingin. Segera keluarkan hadiah atas nama ras dewa surga ke-19. Hadiah. Ya, tetua Mauro menoleh ke 10.000 guntur. Hadiahnya sederhana, tukar kepala iblis dengan inti emas ras dewa. Semakin tinggi tingkat kultivasi iblis, semakin tinggi tingkat inti emasnya. Pupil mata 10.000 guntur menyempit tajam. Inti emas ras dewa adalah inti dari kultivasi kultivator ras dewa. Satu inti emas ras dewa dapat meningkatkan tingkat kultivasi seorang kultivator secara signifikan. Namun, memurnikan inti emas ras dewa membutuhkan sumber daya yang besar dan alkimia tingkat lanjut. Hanya aula utama ras dewa surga ke-20 yang memiliki kapasitas untuk pemurnian skala besar. Menukar kepala iblis dengan inti emas ras dewa, ini sama saja dengan membunuh semua kultivator iblis di surga ke-19. Tetua Mauro, bukankah ini terlalu kejam? Suara 10.000 guntur ragu-ragu. Para kultivator iblis dari alam iblis gurun selatan sangat kuat. Jika mereka bergabung untuk melawan, kekuatan ras dewa kita di surga ke-19. Melawan. Tetua Mauro mencibir. Jika mereka berani melawan, kita bisa memusnahkan mereka semua sekaligus. Jika mereka tidak berani melawan, mereka akan dibunuh satu persatu. Bagaimanapun, para kultivator iblis dari surga ke-19 akan sepenuhnya dimusnahkan. Ini membunuh dua burung dengan satu batu. Lagi pula, bisakah mereka melawan semua kultivator surga ke-19? Ketika manusia-manusia itu melihat hadiahnya, apakah mereka hanya akan berdiri dan menyaksikan para kultivator iblis lolos tanpa hukuman? Keringat dingin mengucur di dahi 10.000 guntur. Meskipun dia adalah patriark klan Dewa Petir, seorang dewa emas tingkat 8 puncak, dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun bantahan di depan tetua Mauro. Bawahan akan segera pergi dan melakukannya. Tak lama kemudian, semua orang di surga ke-19 menerima perintah yang sama. Sebuah pengumuman hadiah. Isinya sederhana, namun mengerikan, kepala iblis sebagai imbalan untuk inti emas dewa. Semakin tinggi tingkat kultivasi iblis, semakin tinggi tingkat inti emas yang diperoleh. Pengumuman hadiah ini seperti batu besar yang dilemparkan ke danau yang tenang, seketika menciptakan kekacauan besar di surga ke-19.
Semua kultivator dewa gempar. Inti emas dewa, itu adalah sesuatu yang diimpikan setiap kultivator dewa. Itu adalah sumber daya paling berharga untuk kultivasi. Dan sekarang, yang dibutuhkan hanyalah membunuh kultivator iblis untuk mendapatkan inti emas dewa. Ini praktis merupakan rezeki nomplok. Bunuh kultivator iblis untuk mendapatkan inti emas. Cepat, ke alam iblis hutan belantara selatan. Kepala kultivator iblis tingkat 3 alam abadi emas, untuk inti emas tingkat 3. Aku sudah menginginkan inti emas tingkat 3 sejak lama. Tunggu apa lagi? Bentuk tim. Ke alam iblis hutan selatan. Para kultivator ras dewa, seperti orang gila, menyerbu alam iblis hutan selatan dalam jumlah besar. Beberapa kultivator lepas manusia juga bergabung dalam perburuan. Ras dewa tidak membatasi pertukaran hanya untuk kultivator ras dewa, siapapun dapat menukar kepala kultivator iblis dengan inti emas ras dewa. Dalam sekejap, seluruh surga ke-19 diliputi kegilaan. Perbatasan alam iblis hutan selatan, yang awalnya merupakan daerah terpencil, kini telah menjadi medan perang. Tim-tim pemburu yang terdiri dari kultivator ras dewa dan kultivator lepas manusia menyerbu alam iblis hutan selatan seperti belalang, mencari keberadaan para kultivator iblis. Saat bertemu dengan kultivator iblis manapun, mereka langsung dibunuh tanpa ragu-ragu. Kepala mereka dipenggal dan dimasukkan ke dalam kantong penyimpanan sebelum dengan penuh semangat diserbu ke benteng ras dewa untuk menukarkannya dengan inti emas. Para kultivator iblis benar-benar lengah. Meskipun mereka tahu ras dewa akan membalas, mereka tidak menyangka pembalasan itu akan datang begitu cepat dan brutal. Pada hari pertama hadiah dikeluarkan, ratusan kultivator iblis dibunuh di pinggiran alam iblis hutan selatan. Kepala mereka dipenggal dan ditukar dengan inti emas dari ras dewa. Di rumah besar penguasa kota pegunungan, Robinson duduk di ruang kerjanya. Wajahnya begitu muram hingga bisa meneteskan air. Di hadapannya terbentang laporan yang baru saja diterima, penuh dengan angka-angka yang mengejutkan. Hampir 2000 kultivator iblis telah dibunuh di pinggiran alam iblis hutan selatan dalam satu hari, termasuk lebih dari 300 di peringkat ke-6 alam abadi emas. Inilah tulang punggung para kultivator iblis. Hadiah, suara Robinson serak, hadiah yang luar biasa. Para dewa bertekad untuk memusnahkan kita, para kultivator iblis. Seorang tetua berdiri di sampingnya, wajahnya penuh kekhawatiran. Tuan kota, apa yang harus kita lakukan? Terlalu banyak kultivator ras dewa dan manusia jahat, kita tidak mungkin bisa bertahan melawan mereka. Dan target mereka bukan hanya perbatasan, beberapa tim telah menembus jauh ke alam iblis hutan belantara selatan. Robinson terdiam lama.